Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maya selaku dosen membimbing pada mata kuliah pengauditan pengolahan data elektronik serta teman-teman kelas yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang kita bicarakan pada bab 4 kali ini yaitu tentang manajemen risiko. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama Rigo Ferianka NIM 1903101012. Yang kedua Fitria Anung Fatmawati NIM 1903101015. Yang ketiga Nadia Anggreni Santoso NIM 1903101016. Yang keempat Argareta Noviandari NIM 1903101020. Yang kelima Rismanus Watun Kasanah NIM 1903101023. Kita masuki acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Bagi yang bertugas dipersilahkan. Untuk pemaparan materi yang pertama akan saya jelaskan. Saya Rismanus Watun Kasanah NIM 1903101023 akan memaparkan materi tentang risiko. Bagi auditor internal, istilah risiko digunakan dalam proses audit dan proses manajemen risiko. Dalam proses audit risiko yang dimaksud adalah kemungkinan terjadinya salah saji material yang tidak dapat dideteksi oleh prosedur audit yang telah dilakukan auditor pada versi tingkat saldo rekening maupun transaksi. Sementara itu, risiko yang dimaksud dalam proses manajemen risiko menurut Arthur Williams adalah suatu variasi hal-hal yang dapat terjadi selama periode tertentu atau profitabilitas sesuai hasil atau outcome yang berbeda dengan yang diharapkan. Risiko yang dapat juga didefinisikan sebagai ketidakpastian yang mungkin menghasilkan peristiwa kerugian. Investor dan manajemen tentu tidak menyukai ketidakpastian dan kejadian yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko. Stakeholder termasuk investor dan bagian lain yang terkait sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa kerangka manajemen risiko beroperasi secara efektif. Selanjutnya yaitu kategori risiko. Risiko dapat dikategorikan berdasarkan beberapa sudut pandang yang digunakan. Tiap sudut pandang memberikan pengkategorian yang berbeda-beda terhadap risiko-risiko dari sudut pandang sumbernya. Berdasarkan sumbernya, risiko dapat dibedakan menjadi 1. Risiko internal, seperti risiko keamanan, reputasi, dan manajemen. 2. Risiko eksternal, seperti risiko karena adanya perubahan politik, kondisi ekonomi, dan bencana alam. B. Risiko dari sudut pandang penyebab. Dilihat dari sudut pandang penyebabnya, risiko dapat dibedakan menjadi 2. 1. Risiko keuangan, yaitu risiko yang muncul dari faktor-faktor keuangan seperti risiko kredit, standar akuntansi, anggaran pelaporan keuangan, dan pajak. 2. Risiko operasional, yaitu risiko yang muncul dari faktor-faktor non-keuangan seperti risiko proses operasi sistem dan prosedur, teknologi, dan alam. C. Risiko dari sudut pandang akibat yang ditimbulkan. Berdasarkan akibat yang ditimbulkannya, risiko dapat digolongkan menjadi 1. Risiko murni, yaitu risiko yang hanya menimbulkan kerugian seperti risiko kebakaran. 2. Risiko spekulatif, yaitu risiko yang tidak hanya memungkinkan terjadinya kerugian tetapi juga memungkinkan adanya keuntungan seperti risiko investasi. D. Risiko dari sudut pandang jenis. Berdasarkan jenisnya, risiko mencakup risiko politik, risiko hukum, risiko kesehatan, risiko teknologi, risiko keuangan, risiko sumber daya manusia, dan risiko lainnya. Selanjutnya yaitu manajemen risiko. Dasar-dasar manajemen risiko. Manajemen risiko meliputi proses mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, serta menyusun strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Identifikasi risiko menghasilkan daftar risiko yang berpotensi atau telah terjadi. Pengukuran risiko memberi informasi tentang kemungkinan keterjadian dan dampak yang dapat ditimbulkan bila risiko terjadi. Sementara itu, penyusunan strategi merupakan tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh manajemen untuk menghindari atau memitigasi risiko. 4 langkah proses manajemen risiko tersebut harus diimplementasikan pada semua tingkat organisasi perusahaan dan dengan partisipasi manajemen dan karyawan pada setiap tingkat tersebut. Dengan kata lain, proses manajemen risiko dilakukan pada tingkat korporasi, anak perusahaan, unit bisnis, dan bahkan divisi atau bagian. Identifikasi risiko. Manajemen harus mengidentifikasi semua risiko yang mungkin memengaruhi keberhasilan organisasi, mulai dari risiko yang berdampak kecil hingga risiko yang berdampak signifikan. Proses
Identifikasi risiko harus dilakukan dengan hati-hati dan mendalam untuk mengidentifikasi potensi risiko yang ada di daerah operasi dalam suatu rentang waktu. Identifikasi risiko sebaiknya dimulai dari level tertinggi perusahaan sehingga menghasilkan daftar risiko yang ada di tingkat korporasi. Contoh risiko yang mungkin terjadi pada perusahaan level korporasi. 1. Risiko faktor internal meliputi reputasi, strategi, dan hak cipta. 2. Risiko faktor eksternal meliputi industri, kondisi ekonomi, dan persaingan dan pesaing. 3. Risiko proses meliputi pasokan persediaan, kepuasan pelanggan, dan siklus waktu produksi. 4. Risiko kepatuhan meliputi risiko lingkungan, perubahan aturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan dan prosedur operasi. 5. Risiko SDM meliputi risiko sumber daya manusia, peraturan tenaga kerja, insentif, kinerja, dan pelatihan. 6. Risiko perbendaharaan meliputi risiko tingkat suku bunga, nilai kurs, dan ketersediaan modal. 7. Risiko kredit meliputi risiko kapasitas, jaminan, dan pembayaran kredit. 8. Risiko perdagangan meliputi risiko harga komoditas dan waktu perdagangan. 9. Risiko keuangan meliputi risiko standar akuntansi, anggaran pelaporan keuangan, pajak, dan aturan pelaporan. 10. Risiko teknologi meliputi risiko akses informasi dan ketersediaan infrastruktur. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arga Datanoven dari NIM 1903-101020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Australia atau New Zealand, AS atau NZS ISO 31000.2 Risk Management. Terdapat banyak standar manajemen risiko yang dipakai di dunia, seperti Canadian Risk Management atau CRM, Australia atau New Zealand, AS atau NZS, ISO 31000.2 2009. Selanjutnya ada COSO, Enterprise Risk Management, dan standar yang disusun oleh lembaga lainnya. Dari berbagai standar yang telah dikeluarkan oleh berbagai negara dan lembaga tersebut, standar Australia atau New Zealand, AS atau NZS, ISO 31000.2 2009, dan COSO Enterprise Risk Management yang banyak diterima secara umum. Selanjutnya, Australia atau New Zealand, AS atau NZS ISO 31000.2009 Risk Management merupakan standar manajemen risiko yang diterbitkan oleh Australia dan Selandia Baru. Standar ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1995. Dan direvisi pada 2004 dan direvisi terakhir pada 2009 dengan mengadopsi ISO 31000 sehingga dikenal dengan AS atau NZS ISO 31000.2009. Berikutnya, proses manajemen risiko dalam AS NZS ISO 31000.2009. Yang pertama, ada konsultasi dan komunikasi. Proses manajemen risiko membutuhkan konsultasi dan komunikasi dengan pemegang saham internal secara tepat pada setiap tingkatan maupun keseluruhan proses manajemen risiko. Tujuan penanggung jawab merupakan perwujudan dari tujuan para pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen perlu berkonsultasi dan berkomunikasi dengan para pemegang saham untuk memastikan bahwa tujuan para pemegang saham telah menjadi bagian dari rangkaian proses manajemen risiko. Selanjutnya ada menyusun konten. Sebelum melakukan proses penilaian risiko, manajemen menyusun konten manajemen risiko baik internal maupun eksternal saat proses berlangsung. Kriteria evaluasi risiko harus disusun dan struktur analisis harus didefinisikan. Selanjutnya ada mengidentifikasi risiko. Dalam proses identifikasi risiko, manajemen mengidentifikasi di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana kejadian risiko dapat dicegah dan menurunkan kecurangan serta meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan. Selanjutnya ada menganalisis risiko. Daftar risiko yang diperoleh dari proses identifikasi risiko dianalisis dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi pengendalian yang sedang berlangsung dan memperkirakan kemungkinan keterjadian risiko dan akibat yang mungkin timbul dari risiko tersebut. Analisis ini harus diperhatikan akibat dan bagaimana hal tersebut dapat terjadi.
Selanjutnya, mengevaluasi resiko. Perkiraan tingkat resiko yang telah diperoleh dari proses analisis resiko dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan selisih antara kemungkinan hasil menguntungkan atau merugikan. Hal tersebut memberikan paduan untuk membuat keputusan mengenai skala prioritas, isi, dan respon yang diperlukan atas resiko tersebut. Dan selanjutnya menyatakan resiko, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi biaya yang efektif dan menjalankan perencanaan untuk meningkatkan laba potensial dan mengurangi biaya potensial. Memantau dan meninjau. Manajemen perlu memonitor efektivitas setiap langkah dalam proses manajemen risiko. Hal tersebut penting untuk peningkatan keberlanjutan. Resiko dan efektivitas tindakan yang dilakukan sebagai respon atau risiko dapat mengukur kebutuhan memantau peta risiko untuk meyakinkan bahwa perubahan berbagai hal tidak mengubah skala prioritas. Selanjutnya, manajemen risiko atau COSO ERM. COSO Enterprise Risk Management adalah kerangka kerja yang membantu organisasi dalam mendeskripsikan dan mendefinisikan risiko. COSO ERM menjadi alat penting untuk memahami dan meningkatkan pengendalian internal yang dibutuhkan oleh organisasi. COSO ERM memiliki kemiripan dengan kerangka kerja pengendalian internal COSO yang akan Menurut COSO ERM, manajemen risiko perusahaan adalah proses yang dijalankan oleh Dewan Direksi, Manajemen, dan personel lainnya, diimplementasikan dalam penentuan strategi untuk segenap organisasi perusahaan, dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan, dan mengelola risiko berdasarkan selera risiko untuk menjamin tercapainya tujuan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Ferianka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian risiko. Penilaian risiko dilakukan untuk memetakan risiko berdasarkan kemungkinan keterjadiannya dan dampak yang ditimbulkan bila risiko itu terjadi. Berbagai pendekatan dapat digunakan untuk penilaian ini. Berikutnya, prioritas risiko dan perencanaan respon. Penilaian risiko menghasilkan nilai status risiko yang menunjukkan probabilitas keterjadian risiko dan dampak yang muncul bila risiko tersebut terjadi. Manajemen perlu menggunakan hasil penilaian risiko untuk menentukan prioritas risiko yang harus direspon dan strategi yang digunakan untuk merespon risiko tersebut. Untuk memetakan prioritas risiko, perlu ditentukan terlebih dahulu kriteria penerimaan risiko. Kriteria penerimaan risiko harus disesuaikan dan didasarkan pada kecenderungan atau selera risiko manajemen penanggung jawab risiko. Selanjutnya, pemantauan risiko. Pemantauan risiko dapat dilakukan secara periodik sesuai dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi. Untuk organisasi yang lingkungannya cenderung statis, maka pemantauan risiko dapat dilakukan tiap tahun atau beberapa tahun. Sementara itu, untuk organisasi yang lingkungannya dinamis, maka pemantauan perlu dilakukan dalam periode yang lebih pendek, misalnya semesteran atau triwulan. Bahkan untuk organisasi yang lingkungannya sangat dinamis, tidak tertutup kemungkinan dilakukan pemantauan secara real time. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Untuk selanjutnya yaitu terdapat beberapa aktivitas pemantauan. Yang pertama, pelaksanaan mekanisme pelaporan manajemen yang berkelanjutan. Yang kedua, pelaporan proses manajemen risiko secara periodik. Yang ketiga, pemantauan dan pelaporan status temuan audit internal dan audit eksternal secara berkala. Dan yang keempat yaitu pembaharuan informasi risiko yang disebabkan adanya revisi peraturan pemerintah, perubahan tren industri, dan perubahan kondisi ekonomi. Untuk selanjutnya yaitu terdapat beberapa alternatif peran yang dapat dilakukan oleh auditor internal dalam manajemen risiko, yaitu yang pertama, melakukan audit atau peninjauan atas proses manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen. Yang kedua, memberikan dukungan aktif yang berkelanjutan terhadap proses manajemen risiko. Yang ketiga, mengatur dan mengoordinasi proses manajemen risiko. Dan terakhir yaitu tidak melakukan peran apapun dalam proses manajemen risiko. Untuk selanjutnya juga terdapat panduan memperjelas peranan pokok auditor internal yang berupa jasa jaminan, yaitu yang pertama, memberikan jaminan terhadap proses manajemen risiko, mengevaluasi proses manajemen risiko yang telah dilakukan oleh manajemen, memberikan jaminan bahwa risiko telah dievaluasi dengan benar, mengevaluasi pelaporan risiko utama, dan yang terakhir meninjau respon dan penanganan yang telah dilakukan oleh manajemen untuk terhadap risiko-risiko utama. Dan yang terakhir yaitu usaha yang perlu dilakukan untuk menjaga agar jasa konsultasi tidak bertentangan dengan jasa penjaminan yang diberikan oleh auditor internal, yaitu harus ditegaskan bahwa manajemen tetap bertanggung jawab terhadap manajemen risiko. Kewajiban pokok auditor internal harus didokumentasikan dalam audit charter dan disetujui oleh komite auditor. Auditor internal sebaiknya tidak mengolah risiko atau nama manajemen. Auditor internal sebaiknya memberikan saran dan memberikan dukungan pengambilan keputusan oleh manajemen dan tidak membuat keputusan manajemen risiko. Audit internal juga tidak dapat memberikan jaminan objektif terhadap kerangka kerja manajemen risiko perusahaan sebagai tanggung jawabnya. Dan yang terakhir, pekerjaan-pekerjaan selain aktivitas penjaminan dikategorikan sebagai penugasan konsultasi dan standar implementasi yang berhubungan dengan penugasan serupa harus disertakan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga pemaparan materi dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.